Assalamualaikum, halo kalian, selamat datang. Masih dengan Ucup ya. Kali ini masih di konten Hubtopia nih. Sesuai dengan judulnya ya, gue di sini akan ingin memberikan tips kepada kalian, tips dan trik ke kalian, terutama dengan beberapa hal yang bisa dimodifikasi di gamenya, apalagi tentang dekorasi. Yang pertama, gue akan memberikan sedikit trik terkait hitbox dalam tanaman, dan kedua adalah trik overlap. Nah, apa itu dan bagaimana cara kerjanya? Kita langsung aja, yuk. Oke, gue sudah berada di belakang rumah gue kali ini. Nah, untuk trik yang pertama itu hitbox dalam tanaman. Itu sebenarnya sih rata-rata di beberapa game sudah ada ya. Terkait modifikasi, memang hitbox itu atau istilahnya satu kesatuan utuh tanaman. Nah, itu sebenarnya hanya dipakai beberapa bagian kecil. Bisa jadi di ujung, bisa jadi di pangkalnya. Nah, seperti ini. Jadi ini salah satu tanaman yang ada di game ini, pohon. Nah, ini gue letakkan di atas lantai seperti ini. Nah, sebenarnya hitboxnya hanya ada di bagian pangkal, yaitu bagian batang pohon ke bawah. Nah, jadi kalaupun misalnya kita ingin meletakkan sesuatu, itu masih bisa ketutup. Jadi contohnya kayak gini, lalu diletakkan lantai di dalam game. Nah, seperti ini. Nah, itu masih masuk ya, istilahnya masih bisa kebaca sama gamenya. Dan itu tidak error. Cuman apa sih manfaatnya? Kalau gue pribadi biasanya dengan menggunakan hitbox ini, jadi kita punya istilahnya kreativitas untuk memakai tanaman kalau nanti kita hanya butuh di bagian atasnya saja. Contohnya ini. Nah, ini gue coba visualisasikan ya satu persatu. Salah satu contohnya semak-semak ini, lalu bunga, lalu bagian bunga warna satu lagi. Nah, seperti itu. Lalu gua tambahkan di sini lantai di atasnya, sehingga kalian bisa lihat yang muncul tuh hanya adalah bagian permukaannya saja. Contohnya seperti tanaman ini, terus yang warna ungu ini juga sama. Sebentar, ini, nah iya, dan ini. Tuh. Jadi, kalau memang hanya butuh di bagian ujungnya saja, kalian masih bisa menutupinya dengan ukuran, ya kalau ini jatuhnya seperempat layer ya. Nah, gitu. Nah, salah satu contoh pengaplikasiannya adalah kita bisa meletakkan mungkin seperti lampu. Lampu di atas bagian apa istilahnya ya, tanaman kita. Nah, seperti ini. Tersembunyi. Nah, gitu. Jadi, kalaupun malam, itu nggak akan kelihatan. Nah, jatuhnya. Mau contohnya, salah satunya itu ada di depan rumah gua. Nah, ini pengaplikasian dari hitbox tanaman yang udah gue kasih tahu sebelumnya. Contohnya seperti ini. Jadi memang gue akan meletakkan lampu itu berada di dalam pohonnya. Jadi pohonnya itu kelihatan seolah-olah lebih bersinar. Nih, kalau misalnya dari jauh seperti ini, dia akan lebih bercahaya daripada pohon yang lain. Fungsinya nanti pas malam hari. Saat gue ubah ini ke malam, nah tuh, lihat kan, pohon gue lebih bercahaya daripada tanaman yang lain. Nah, itu juga bisa kalian pakai, misalnya untuk beberapa pohon yang kiranya kayaknya patut untuk diberi penerangan. Nah, seperti itu. Dan gue suka nih hal-hal kayak gini nih, bisa detail. Oke ya, semoga bisa membantu. Kita lanjut yang kedua. Oke, kita masuk yang kedua. Yang kedua itu namanya trick overlapping. Kayaknya udah beberapa konten di YouTube memang juga menampilkan hal itu, tapi gue coba memberikan ini ke kalian secara lebih sederhana supaya bisa lebih dimengerti ya. Jadi apa itu konsep overlapping? Overlapping itu istilahnya kalau di game secara sederhananya menimpa sesuatu objek dengan objek yang lain. Yang seharusnya objek itu tidak bisa dilakukan dengan menimpa suatu barang lain, tapi dengan trik ini tuh bisa. Jadi contohnya kayak gini, kalau misalnya kita meletakkan sesuatu seperti kaca, jadi kita coba masukkan di sini dinding. Nah, lalu di sini ada, ini sebagai contoh dulu ya, lantai. Terus kita letakkan di sini kaca. Ini kayaknya kalian udah tahu deh ya. Seperti ini kaca. Tapi ternyata pas kita berikan dia beberapa dekorasi seperti gantungan, di sini gue coba terapkan. Nah, gini deh contohnya. Ini nggak bisa nih ceritanya. Nah, bagaimana cara solusinya? Nah, salah satunya pertama kita taruh dulu si gantungannya. Nah, ya di sini biar lebih gampang deh. Sebenarnya ini nggak wajib ya, yang penting biar kelihatan ada perbandingan aja. Jadi sesuatu hal yang mungkin bisa digantung seperti kaca ini atau cermin ini, kita taruh di sini.
Dan kita akan timpa ke kaca ya, kaca jendela ini. Lalu sebelumnya kita save dulu. Save. Oke, setelah di save, kita ambil view yang sebelah kanan. Nah, jadi perspektif desain rumahnya kita ambil dulu yang sebelah kanan. Oke, setelah itu kita ambil, kita klik yang si jendelanya. Nah, lalu kita arahkan ke tempat yang lain sehingga dia membentuk kursor semu maya, atau alias dia nanti kalaupun nanti seperti ini dia merah frame-nya, atau seperti ini deh, di mana aja boleh, di langit lah, di bawah, di sini lah, pokoknya istilahnya seolah-olah memang benar-benar dia bukan bagian dari desain kita. Sudah, lalu pencet kedua bagian atas dan bawah. Checklist dan view-nya tadi dirubah lagi ke POV si karakter secara bersamaan. Nah, seperti itu. Nanti kalau udah jadi, dia akan modelnya seperti ini, akan terpisah. Tapi dalam sistem dia itu kebaca bahwa sebenarnya jendela itu ada di dinding. Nah, di sini kita mulai modifikasi. Nanti si kacanya kita ubah ke bagian sini. Atau kita pindahkan, kita ubah tempatnya, kita pindahkan si cermin itu ke si kaca tadi. Setelah selesai, kita save aja. Nah, setelah kita save nih, terus kita pencet complete. Nah, si sistem nanti akan membaca bahwa sebenarnya kaca yang tadi, kaca jendela tadi itu ada di posisi yang awal. Nah, hasilnya seperti ini ya. Nah, ini. Nah, kelihatan? Nah, iya. Betul banget, overlapping itu seperti ini. Jadi menimpa suatu objek ke objek yang lain. Nah, itulah yang membuat kita bisa berkreasi di dalam map. Di dalam game ya. Di dalam game. Ini banyak banget ya ide-ide orang yang sudah melakukan teknik seperti ini. Kemarin tuh kalau nggak salah ada page, gua pikir memang akan ada perbaikan. Cuman ada dari game Heartopia, mungkin udah di China, itu hampir setahun mungkin entah itu tidak diperbaiki atau emang fiturnya seperti ini. Tapi nggak ada salahnya kalian coba ya. Nah, bagaimana contoh penerapannya? Nah, ini gue kasih lihat ya. Nah, ini contoh dari dekorasi yang menggunakan overlapping. Nah, ini adalah lemari ya. Nah, lemari ini sebenarnya hasil timpa-timpa. Coba bayangkan, kalau memang jendela seperti ini, lalu di dalamnya itu ada lantai, harusnya kan nggak bisa. Nah, tapi dengan teknik yang tadi itu bisa aja, gampang. Begitupun di bagian bawahnya, begitupun juga di bagian kapurnya. Nah, itu juga bisa tuh. Kalau kalian lihat, itu saling menimpa kiri dan kanan. Nah, itu bisa ya, itu nggak ada masalah. Dan kalian sebenarnya bisa menggunakan ini untuk hal-hal yang lain. Entah itu struktur, entah itu objek, itu bisa ditimpa. Nah, kalaupun nanti misalnya ada kesempatan lagi, gue akan mencoba memberikan beberapa ide terkait trik ini. Nah, ini karena memang seru banget ya, menggunakan trik ini yang biasanya di luar dari game yang seharusnya biasa aja, jadi bisa bikin lebih kita kreatif lagi. Nah, mungkin untuk kali ini segitu dulu trik dari gue yang bisa gue kasih tahu kalian. Semoga ini bisa bermanfaat ya untuk berkreasi lagi mendesain rumah. Tunggu trik lainnya di video lainnya terkait dekorasi atau perencanaan membangun rumah di Heartopia di channel Ucup ya. Terima kasih banyak kalian sudah nonton sampai habis. Jangan lupa di like dan di share, subscribe channel Ucup untuk terus mendukung. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Thank you banget. Ucup pamit. Dadah.